Otak dari perampokan sadis dan pembunuhan Dumaris tak lain adalah Anissa Florensa, sang menantu. Anissa diduga sudah berencana membunuh mertua dan suaminya sendiri lantaran dendam dan sakit hati selama tinggal bersama. Inilah serial tabir rampok sadis, mertua dibunuh menantu, dendam menantu bunuh mertua. Adanya tindak pidana itu dari kekerasan. Satu orang perempuan usia 60 tahun lebih kurang meninggal dunia. Alhamdulillah dua orang pelaku utama AF dan SL berhasil diamankan di Aceh Tengah. Kejahatan keji ini adalah sakit hati dengan alasan si pelaku saat menjadi menantu saat masih tinggal serumah sering dimaki-maki, sering dimarahi. Fakta mengejutkan di balik kasus perampokan dan pembunuhan Dumaris Deniwati Borusitio, wanita berusia 60 tahun, warga Kecamatan Rumbai, Pekanbaru Riau, mulai terkuat. Dari hasil penyidikan polisi, otak dari aksi sadis ini adalah Anissa Florensa, anak menantu korban yang sudah lama meninggalkan rumah dengan dibantu oleh 3 orang rekannya berinisial SL, E alias I, dan L. Pelakunya 4 orang. Inisial AF sebagai otak pelaku. Ini masih memiliki hubungan kerabat dengan korban yang meninggal dunia. Masih ada hubungan sebagai menantu dari korban yang melakukan pemukulan dengan balok kayu atas nama SL dibantu dengan 2 orang temannya, E alias I serta L. Untuk 4 pelaku ini 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Dalam rekaman CCTV, terlihat korban nampak menyambut Anissa tanpa rasa curiga. Namun tak lama setelah berbincang, seorang pria tiba-tiba datang dan menghantam kepala korban. Seorang pelaku yang menyadari keberadaan CCTV sempat melihat ke arah kamera pengawas dan merusaknya. Setelah itu, barulah para pelaku menggasak barang berharga milik korban. Salah satu barang-barang korban itu adalah cincin, perhiasan-perhiasan dan juga paspor dan uang dolar Singapura sebanyak 400. Usai melakukan aksinya, para pelaku sempat melarikan diri secara terpisah ke wilayah Binjai dan Aceh. Namun, pelarian komplotan perampok ini tak berlangsung lama. Polisi berhasil menangkapnya. SL, sang eksekutor, bersama rekannya E, tiba di kantor polisi dalam kondisi kaki tertembak karena berusaha melarikan diri saat dilakukan penangkapan. Bersamaan dengan itu, sejumlah barang bukti pun turut diamankan. Jadi tanggal 29 kejadian, besoknya tanggal 30 malam, alhamdulillah 2 orang pelaku utama AF dan SL berhasil diamankan di Aceh Tengah. 2 orang sisanya atas nama E alias I dan L berhasil diamankan di Binjai. Tak hanya itu, Anissa, pelaku utama sekaligus menantu korban, bahkan diduga sempat merencanakan pembunuhan terhadap seluruh penghuni rumah, termasuk suaminya sendiri. Polisi menyebut dendam dan sakit hati yang terpendam sewaktu pelaku tinggal bersama korban menjadi pemicu utama di balik aksi keji ini. Kejahatan keji ini adalah sakit hati dengan alasan si pelaku saat menjadi menantu saat masih tinggal serumah sering dimaki-maki, sering dimarahi oleh korban. Ini pengakuan pelaku, pengakuan tersangka. Serta motif ekonomi ingin menguasai harta-harta milik korban.
Pembunuhan yang disertai perampasan harta benda ini bukan hanya sekedar kejahatan biasa. Aksi keji itu sudah dipersiapkan sejak awal. Para pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup sudah menanti mereka. Pasal pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang. Pasal 459 dan atau pasal 458 ayat 3 dan atau pasal 479 dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Kasus ini menunjukkan bahwa di balik sosok yang pernah dianggap keluarga, ternyata tersimpan dendam. Kepercayaan yang diberikan korban justru menjadi celah bagi para pelaku untuk menjalankan aksi sadisnya. Kepada pihak yang berwajib, Mas, tegakkanlah kebenaran itu sebenar-benarnya, semaksimal mungkin. Apapun itu, pihak berwajiblah yang tahu ini dihukum seperti apa kelayakannya.